Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 rekayasa kebutuhan kelas E akan mencoba menemukan proyek yang telah kami pilih untuk studi kasus rekayasa kebutuhan. Ya, pertama perkenalkan saya Jagat Wijaya Purnomo, NRP 0132. Yang lain silakan. Ya, kemudian ada saya Jonathan Leonardo Asiolan Simanjuntak, NRP 051150. Selanjutnya saya Nur Muhammad Ihsanuddin, NRP 051142. Yang terakhir ada saya Muhammad Tauhid, NRP 051136. Ya, baik. Jadi untuk fitur yang akan kami jelaskan akan dimulai dari apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Jadi di sini tentu saja admin itu akan bisa login dan kemudian akan masuk ke halaman dashboard seperti ini. Dan di sini banyak sekali yang bisa dikelola oleh admin, mulai dari di sini ada kategori, produk, brand, order, kupon, tag, dan lain-lain. Ya, mungkin akan kami jelaskan dulu mulai dari yang menambah kategori. Ya, mungkin ada teman saya yang akan menjelaskan. Ya, baik. Yang pertama ada fitur kategori. Di sini kita bisa melihat kategori apa saja yang ada di Omega ID ini. Di situ terlihat ada Baby Giant dan Half Moon, dan ini bisa diedit masing-masing kategorinya. Ada edit title, edit summary, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menambah kategori. Ya, bisa kita masukkan title-nya atau judul kategorinya. Lalu ada summary-nya. Ya, setelah itu kita bisa masukkan foto juga, atau untuk saat ini bisa di skip dulu, atau bisa diedit langsung. Kita choose foto di tombol itu. Lalu selanjutnya ada products. Di sini ada macam-macam products pada semua kategori. Di situ terlihat ada kategori Half Moon, ikan cupang, bisa kita edit. Masing-masing produknya bisa kita edit. Misal ini description-nya mungkin bisa diganti atau bagaimana. Bisa kita rubah harganya, tambah diskon dan segala macam. Kita bisa ganti foto dan kita lakukan update untuk save edit. Lalu kita bisa menambahkan produk dengan edit produk, lalu masukkan judulnya, title-nya. Ini kami masukkan ikan cupang green rim, lalu summary-nya atau penjelasan singkat dari produknya, lalu description. Lalu kita masukkan ke kategori mana, habis itu harganya berapa. Setelah itu kita bisa masukkan diskon apabila ada diskon. Kita juga memilih size-nya, lalu brand-nya apa, ikan, makanan, dan lain-lain. Lalu condition-nya bisa kita pilih default, new, atau hot. Quantity-nya kita bisa masukkan berapa jumlah stok yang tersedia. Lalu kita bisa input, masukkan foto dari ikan tersebut. Kita bisa set status aktif, lalu submit untuk save produk. Sudah dilihat ada tambahan produk di atas diri dan cupang green rim. Lalu selanjutnya ada brands. Brands ini semacam barang-barang yang ada di Omega ID. Di sini tidak hanya ikan, tetapi ada makanan ikan, vitamin, dan aksesoris. Kita bisa add brand untuk menambahkan brand baru. Di sini kita bisa masukkan title-nya.
akuarium. Lalu kita set statusnya aktif lalu submit. Dan terlihat bahwa ada akuarium yang tertambahkan. Lalu untuk selanjutnya shipping bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Taufik. Kemudian lanjut lagi ke shipping. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pilihan shipping untuk mengirim barang yang kita pesan. Ada 4 lebih tepatnya, courier cepat, regular, office time, coming dengan masing-masing harga yang memiliki harga masing-masing. Bisa lanjutkan. Bisa kita edit juga nanti dari pilihannya yang sudah kita masukkan. Di sini kita contohkan mengedit courier cepat. Ada tipe, maksudnya judul shippingnya itu courier cepat, kemudian harganya kita edit menjadi 300 yang sebelumnya 400, dan kemudian bisa langsung kita update. Maka nanti setelah data diupdate, di sini langsung akan berubah juga, terlihat langsung 300. Oke. Kemudian juga kita bisa menambahkan shipping atau pilihan shipping untuk customer kita nanti, bisa dimasukkan judulnya, katakanlah speed, oke. Speed run, kemudian harganya itu nanti bisa sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan layanannya, seberapa cepatnya, mungkin 4.600, kemudian langsung kita klik submit, maka nanti dia akan langsung aktif dan sudah dapat dipilih oleh customer pada website-nya kita nanti. Oke, itu dia shipping, kurang lebihnya. Kita lanjutkan ke orders. Iya, jadi untuk yang bagian order ini, admin bisa mengelola apa itu order-order yang masuk, mulai dari order-order yang dari dulu sudah masuk sampai yang paling, maksud saya dari yang paling baru sampai dari yang lama-lama. Kemudian di sini admin bisa melakukan action, yaitu untuk mengubah status ordernya, bahwa jika order baru pertama masuk, statusnya akan akan bertipe new, yang artinya baru masuk. Kemudian jika kita sudah memproses orderannya, maksudnya dalam arti orderannya ini kita kirim, maka bisa kita ganti statusnya menjadi proses. Seperti ini kita bisa update. Kemudian jika ada konfirmasi oleh pihak kurir bahwa orderan sudah telah sampai, maka kita bisa mengupdate statusnya lagi sebagai delivered. Dan bisa dilihat yang tadi, jika orderannya itu batal, maka kita juga bisa meng-cancelnya. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus data orderan yang mungkin datanya itu merupakan data yang tidak valid. Kita bisa hapus. Seperti contoh ini ada satu orderan yang bisa dihapus, maka datanya kita bisa langsung terhapus di sini. Ya, kemudian saya akan juga menjelaskan yang bagian user. Jadi di admin juga bisa mengelola user yang masuk. Seperti contohnya ada user yang telah lama sekali tidak melakukan orderan, kita tahu udah lama, maka kita bisa ganti statusnya menjadi inaktif. Statusnya bisa menjadi inaktif. Jadi contoh ini misal ada admin, admin jangan kita rubah, mungkin yang user. Nah, yang kita menjadi inaktif, atau mungkin ada requestan untuk mengubah nama atau menambahkan role, ada yang menjadi admin, ya itu juga bisa lewat sini. Atau juga ada kita admin juga memiliki kuasa untuk menghapus user jika user ini mungkin melakukan tindakan yang tidak diperkenankan di sistem Omega ID. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai POS oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur POS, di mana fitur ini berisi berita-berita informatif seputar ikan cupang, di mana dalam fitur ini admin bisa mengedit POS yang udah ada, menghapus, ataupun membuat POS baru. Nah, untuk contoh seperti berikut, di mana admin dapat mengedit isi serta deskripsi dari POS yang telah dibuat, ataupun mengedit kategori, ataupun menambah tag, atau mengganti author. Seperti itu. Misalnya yaitu juga bisa untuk menambahkan postingan baru, di mana bisa kita tambahkan seperti contoh judulnya,
serta terdapat summary yang berisi dari ringkasan apa yang akan kita bahas. Mungkin langsung ya di deskripsi. Nah, serta kita bisa menambahkan kategori. Oh ya, mungkin gambarnya terlebih dulu bisa. Untuk foto di postingannya, setelah itu memilih kategori, di mana terdapat pilihan serta tag, di mana perbedaannya setiap satu post memiliki satu kategori, namun dapat memiliki beberapa tag. Mungkin bisa tag yang lain, nah, seperti itu. Oh ya, untuk summary-nya, mungkin bisa ditulis ikan cupang. Summary. Nah, seperti ini, maka kita submit, maka ini akan menambahkan postingan di website. Pada bagian blog. Nah, ini contoh postingan yang sudah ada, di mana di samping juga terdapat macam-macam teks dan blok kategori. Mungkin bisa lanjut ke bagian kategori, di mana kategori dan tag ini merupakan atribut dari postingan, serta di mana ini kita dapat membuat kategori yang baru ataupun mengedit kategori yang sudah ada. Mungkin untuk contohnya bisa ya, edit. Nah, di mana di sini kita bisa mengedit titel dari kategori. Ya, seperti itu, update. Nah, ya. Nah, itu sudah berubah dan kita bisa membuat kategori postingan yang baru. Misal contoh titelnya penawaran atau berita ya, berita. Nah, penawaran. Nah, seperti itu maka akan bertambah dan kategori yang baru nanti bisa kita masukkan jika kita membuat postingan yang baru. Selanjutnya yaitu untuk teks, silakan. Nah, untuk tag ini kurang lebih sama seperti kategori tadi, di mana kita bisa mengedit ataupun menambah tag untuk postingan yang baru. Di mana di sini sudah terdapat tag merah, biru, kuning, hijau, serta tag ikan. Mungkin bisa untuk contoh, bisa membuat tag baru. Nah, di mana tagnya misal kita kasih ikan cupang. Nah, seperti itu maka akan bertambah dan bisa kita gunakan di postingan. Kurang lebih seperti itu. Ya, Oke, terima kasih Isan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kupon. Nah, kalau kupon di sini itu list-list yang ada di sini, kupon code-nya itu nanti bisa digunakan untuk memberikan potongan harga kepada si konsumen ketika mereka ingin melakukan check out. Nah, di sini kita sebagai admin dapat mengelola kupon-kupon yang ada dalam website kita. Nah, ini ada 2 kupon yang tersedia. Sebagai contoh ada Cupang is Good dan juga My Cupang. Mungkin kita di sini juga kita bisa menghapus serta mengedit kupon yang sudah ada sebelumnya, ataupun kita bisa membuat kupon baru. Mungkin bisa kita coba dari edit dulu kali ya. Nah, di sini kita ingin mengedit kupon Cupang is Good. Kemudian kita bisa mengganti kupon code-nya, dan juga kita bisa mengganti value dari atau potongan harga yang diberikan dari si kode kupon ini. Gitu. Kemudian
Oke, jadi dari cupang ISKO jadi cupang ISKO. Nah, kemudian nanti bisa kita klik update untuk memperbarui kode kuponnya. Oke, itu untuk mengedit. Kemudian katakanlah kita ingin menambahkan mungkin jadi cupang favoritku. Katakanlah kodenya kayak gitu. Terus potongannya 10.000 atau berapa. Oh ya, tipenya juga bisa diubah. Fix itu maksudnya untuk potongan dalam bentuk harganya langsung, katakanlah 20.000. Sedangkan kalau untuk persen itu nanti kita dipotong berdasarkan total belanja yang kita lakukan, berapa persen gitu potongannya. Tapi untuk sekarang mungkin fix aja kali ya, fix. Kemudian 10.000, statusnya aktif, artinya kuponnya sudah bisa digunakan nanti oleh si user yang ingin check out. Kemudian bisa kita klik submit. Oke, sudah terlihat, sudah ditambahkan kode kuponnya dan sudah bisa digunakan untuk proses check out customer-customer kita yang akan datang. Oke, mungkin sekian untuk kupon. Saya kembalikan lagi kepada Jagat. Ya, baik. Itu semua adalah fitur-fitur yang ada untuk admin, mulai dari yang awal untuk mengelola kategori, produk, brand, sampai mengenai kupon dan user. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang bisa digunakan oleh user alias pengguna dari sistem Omega ID ini. Sistem platform jual beli ikan cupang ini. Yang pastinya pertama, user pasti bisa melakukan register atau registrasi untuk membuat akunnya sendiri yang akan digunakan untuk membeli ikan cupang. Contoh misal kita di sini menamainya sebagai Mas Faiz VI gitu. Faiz. Ya, setelah register, tidak perlu melakukan verifikasi apa-apa, user langsung bisa login dengan akun yang sudah dibuat oleh dia tadi. Seperti yang Faiz, contoh, coba masuk, login. Oke, mungkin ada masa di database-nya, kita coba akun yang sudah pernah dimasuk saja. 1, 2, 3, 4. Oke, jika berhasil login maka akan ada notifikasi successfully login, yang berarti login telah berhasil. Kemudian di sini user bisa melakukan yang jelas adalah untuk melihat list barang yang ada. Seperti di sini ada all product, juga bisa melihat berdasarkan kategorinya. Ada Baby Giant, ada Half Moon, ada Mid Giant, kategori-kategori yang ada di ikan cupangnya tadi. Kemudian selain itu user juga bisa melakukan bisa melihat artikel-artikel yang masuk, seperti contoh ini melihat blog-blog yang ada untuk mengelola ikan cupang, seperti contoh tips bagaimana cara memeliharanya atau juga jenis penjelasan mengenai jenis-jenis ikan cupangnya. Dan setelah ini kita akan coba untuk membeli produknya. Ya, di sini bahkan juga bisa difilter berdasarkan harganya. Mungkin bisa difilter harga yang nggak sampai 300 ribuan. Ya, maka akan ada barang atau item yang sesuai dari filternya. Kita juga bisa melakukan searching barang lewat search box yang sudah disediakan. Seperti contoh kita search barang berdasarkan keyword black, maka akan muncul ikan cupang Disney Giant Black Grouper. Ya, itu untuk pencarian barangnya. Kemudian untuk pemesanan bisa dilakukan lewat halaman utamanya. Seperti contoh kita ingin membeli ikan cupang yang Giant Black Grouper ini.
Ya, di sini kita bisa melihat deskripsinya, kita juga bisa menambahkan kuantitasnya. Jika kita sudah yakin, kita bisa menambahkannya ke cart, add to cart, yang artinya kita menambahkannya ke keranjang. Selain itu, juga kita bisa menambahkan ikan ini ke wishlist kita, untuk jika seandainya kita ingin membelinya nanti. Kita langsung saja coba untuk menambahkan ke keranjang, kuantitasnya 1. Ya, baik. Setelah itu kita masuk ke keranjang kita, maka di sini akan muncul item yang kita beli, atau ikan atau produk yang kita beli, dan di sini kita bisa menggunakan kupon, seperti contohnya tadi kupon yang Mas Ardo sudah membuat, yaitu yang kupon yang dibuat oleh admin. Contoh kita gunakan kupon is cool, yang kupon yang cupang favoritku. Nah, di sini jika kita apply, maka harganya akan menyesuaikan oleh kuponnya tadi. Akan kita dapat potongan kupon sesuai yang ditentukan tadi. Seperti contoh, kita di sini bisa menghemat sebesar Rp10.000. Oke, jika sudah, maka kita bisa check out. Check out, kita isi data-data kita dulu sebagai pembeli. Isi data-data yang data alamat yang untuk barang kita akan dikirim ke sana. Kemudian di sini kita bisa memilih shipping cost atau layanan pengiriman yang kita ingin pilih. Seperti contoh yang barusan dibuat adalah yang tadi Speedrun. Nah, ini ada harganya. Kemudian di sini kita bisa memilih jenis pembayarannya. Di sini ada jenis pembayaran cash on delivery atau COD, kemudian juga ada PayPal. Dan di sini kita akan coba menggunakan yang cash on delivery. Kita coba proses to check out. Di sini kita membeli. Ya, akan ada notifikasi bahwa barang kita telah berhasil untuk dimasukkan ke dalam order. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur dashboard yang berada pada user, dan di fitur dashboard ini user bisa melakukan banyak hal. Seperti contoh di halaman awalnya kita bisa melacak, kita bisa melihat order-order yang telah kita beli, seperti contohnya tadi. Nah, ini ada nomor-nomor orderannya, ada nama kita, dan juga apa yang telah kita beli, dan juga status barang kita bagaimana. Jika di sini tertulis new, maka berarti barang kita belum diproses, masih baru masuk ke dalam antrian di admin. Di sini kita juga bisa meng-track orderan kita. Seperti contoh tadi, kita bisa cek lewat dashboard di sini, kita juga bisa track lewat nomor order yang ada di sini. Kita bisa melacak apa yang kita beli telah sampai dalam proses mana. Dan di sini your order has been placed where, berarti order kita sudah terletak di antrian yang ada pada admin. Kemudian ada beberapa action di sini yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat resinya atau mungkin notanya, dan juga kita bisa untuk melihat di sini kita bisa melihat review produk yang kita pernah berikan review. Kemudian kita juga bisa mengganti profilnya. Mungkin jika misal nama-nama kita salah atau mungkin bagaimana,
Kita bisa coba ganti. Sini kita ganti. Kita juga bisa melakukan foto, namun belum perlu. Kita coba update. Oke, sudah. Untuk inilah fitur-fitur yang ada pada sisi user, mulai dari kita melihat produk yang ada, melakukan proses penjualan, mengubah profil dan meng-track barang yang kita telah order. Selain itu juga ada fitur tambahan seperti kita juga bisa melakukan review produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan review di sini jika barang telah sampai, kita bisa menambahkan rating, dan gitu kita bisa melihat menambah review. Dengan ya, jika kita coba lihat dari sisi admin, maka order yang telah dibeli tadi, yang telah masuk tadi akan masuk di sini. Nah, yang orderan dari Faiz tadi akan masuk dan kita sebagai admin nanti akan bisa mengubah statusnya seperti yang saya praktekkan tadi. Oke. Oh. Dan juga admin bisa melihat review produknya lewat sini. Nah, yang tadi barusan kita submit juga telah ada di sini juga. Ya, dari fitur-fitur yang ada, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok 5. Inti dari aplikasi ini adalah untuk agar user atau pengguna bisa mendapatkan platform yang jelas untuk penjualan atau pembelian ikan cupang atau ikan hias beserta aksesoris-aksesorisnya. Ya, sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.